Indonesia, Vietnam, dan Irak ini tampaknya berjodoh, saudara-saudara. Tampaknya berjodoh. Jika Indonesia mampu mengalahkan Brunei di putaran pertama, maka Indonesia akan bertemu lagi dengan Vietnam dan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah Filipina di situ. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang serius maupun yang hanya basa-basi. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Khususnya yang melibatkan Indonesia. Khususnya yang mempertemukan Indonesia di putaran pertama melawan Brunei Darussalam. Dan jika lolos akan tampil di putaran kedua dan akan masuk di grup F. Di situ Irak, Vietnam, dan Filipina sudah menunggu. Ini berarti, saudara-saudara, ini berarti sama seperti Piala Asia 2023 jika Indonesia bisa lolos. Dan ini berarti juga bisa menjadi ajang pemanasan, pertandingan pemanasan sebelum Piala Asia 2023 diselenggarakan di Qatar pada Januari dan Februari 2024 mendatang, saudara-saudara. Yang memang ini, dunia ini tampaknya selebar daun kelor, saudara-saudara. Selebar daun kelor. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bicarakan di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, drawing undian untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sekaligus menjadi kualifikasi Piala Asia 2020 berapa ya? 25 apa 27 ya? Itu juga sudah dilakukan sekaligus di markas besar AFC di Kuala Lumpur pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kira-kira jam 14.00 waktu Kuala Lumpur atau jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, berhubung Indonesia berada di peringkat 150 FIFA, maka Indonesia harus melewati putaran pertama, preliminary, fase pendahuluan bersama Hong Kong, bersama Cina Taipei, bersama Maldives, bersama Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja, Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, Guam, dan Sri Lanka. Itu tim-tim yang di level kategori ya tim miskin. Tim level bawah lah. Tim level bawah di Asia itu harus melewati preeliminasi. Jadi lewat putaran pendahuluan, lewat babak pertama, lewat putaran pertama, lewat playoff. Nah, playoff untuk masuk ke babak utama, ke putaran kedua, ke fase. Dan hasil undiannya, saudara-saudara, hasil undiannya menyatakan bahwa Indonesia yang berada di pot unggulan ya, di pot 1 itu harus bertemu dengan Brunei Darussalam di babak
playoff ini, di putaran pertama ini, di playoff. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 12 Oktober 2023 dan pertandingan kedua, leg kedua itu digelar di Hasanah Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan tanggal 17 Oktober 2023. Tepuk tangan saudara-saudara, tepuk tangan. Artinya saudara-saudara, artinya peluang Indonesia untuk mengalahkan Brunei Darussalam itu terbentang sangat luas di depan mata. Peluangnya besar saudara-saudara, peluangnya besar. Peluang Indonesia untuk lolos ke babak kedua, ke putaran kedua, ke fase utama, ke fase grup itu sangat-sangat besar, amat sangat besar sekali. Kenapa saya bisa mengatakan amat sangat besar sekali? Karena kita tahu saudara-saudara, Brunei Darussalam itu bukan tim besar di Asia Tenggara. Level dia jauh di bawah Indonesia. Mungkin 2 level atau 3 level di bawah Indonesia. Level Brunei Darussalam itu sama seperti Timor Leste, seperti Laos, seperti mana lagi? Kamboja. Ya mungkin masih di bawah Kamboja. Masih di bawah Kamboja, masih di bawah Laos. Jadi level bahkan mungkin ya sedikit di bawah Timor Leste. Jadi Brunei ini tim paling lemah di Asia Tenggara. Dan itu saya bukan omong kosong saudara-saudara, itu berdasarkan tradisi. Berdasarkan kebiasaan yang selama ini terjadi di Piala AFF, di SEA Games, di Piala junior lain di level Asia Tenggara maupun level Asia. Brunei itu jauh sekali di bawah itu. Jadi peluang Indonesia itu untuk mengalahkan Brunei bahkan dengan skor telak, bahkan dengan kemenangan pada 2 pertandingan di Jakarta maupun di Bandar Sri Begawan itu sangat besar. Itu sangat besar. Materi pemain Brunei Darussalam itu juga masih kalah dari Indonesia, jauh di bawah Indonesia. Walaupun mereka punya pesepak bola termahal di dunia, Jeffrey Bolkiah yang merumput di mana itu? Di Thailand. Jeffrey Bolkiah itu merumput di Thailand di Thai League One. Tetapi saudara-saudara, kemungkinannya Jeffrey Bolkiah ini bermain kecil karena beliau sudah memutuskan tidak akan bermain membela tim nasional Brunei. Kalaupun dia main juga, tidak masalah kan. Sepak bola itu 11 pemain, bukan 1 pemain. Apalagi dia tidak main. Jadi ya saya rasa peluang Indonesia, peluang timnya Sintayong untuk mengalahkan Brunei Darussalam itu sangat besar. Peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat besar saudara-saudara. Yang sejarah pertemuan Indonesia dengan Brunei Darussalam saudara-saudara, kita ini, kedua negara ini sudah bertemu 12 kali. 12 kali di level senior ya ini ya. Di level senior, di agenda resmi ya. Bukan yang junior, bukan. Yang resmi. Kalau yang resmi itu ya senior. Itu 8 kemenangan dihasilkan Indonesia. 2 skor imbang dan 2 kekalahan. 2 kekalahan ini dan 2 skor imbang ini sudah lama sekali saudara-saudara. Dan Indonesia menghasilkan 41 gol berbandingkan 4 gol kemasukan. Jadi, dan itu berarti ada persentase kemenangannya 75%. Dan kalau saudara-saudara ingat, pertemuan terakhir Indonesia dengan Brunei Darussalam itu terjadi di Piala AFF 2022. Waktu itu tanggal 26 Desember 2022. 2020 sehari setelah Natal waktu itu di Kuala Lumpur ya. Waktu itu stadionnya di Brunei itu sedang direnovasi. Jadi mereka main di Kuala Lumpur di Piala AFF di fase grup. Dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya Indonesia menang 7-0. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu Hansa Muyama sudah ada di depan gawang, tidak bisa bikin gol. Tetapi itu tidak masalah karena pemain-pemain lainnya seperti Abimanyu, Dendi, Egy, Paso, Sananta, kemudian Mark Klok dan Yakob Sayuri berhasil mencetak gol dan membuat Indonesia unggul 7-0. Itu membuat Indonesia lolos ke fase berikutnya, ke semifinal.
Jika Indonesia berhasil mengalahkan Brunei, berarti Indonesia akan lolos ke fase utama, fase grup, ke putaran kedua yang akan mulai dipertandingkan tanggal 16 November 2023 sampai 11 Juni 2024. Nah, dan dalam undian drawing yang dilakukan AFC di markas besar AFC di Kuala Lumpur itu, sekaligus juga dibagi grupnya. Dan Indonesia itu grupnya Indonesia, grup pemenang antara Indonesia melawan Brunei Darussalam itu akan masuk di grup F. Di grup F, saudara-saudara. Di grup F ini kalau saudara-saudara mau tahu, di situ ada Vietnam, ada Irak, dan ada Filipina. Jadi 3 negara Asia Tenggara akan menghadapi satu tim dari Timur Tengah, dari Asia Barat. Dan ini adalah lawan yang tidak mudah. Dan kalau saudara-saudara ingat, ini juga hasil undian ini mirip dengan hasil undian Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023 nanti Indonesia berada di grup D bersama Irak, bersama Vietnam, dan bersama Jepang. Nah, tidak ada, tetapi di sini nanti akan diganti dengan Filipina. Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Karena Filipina dan Vietnam itu peringkatnya berada jauh di atas Indonesia. Begitu pula dengan Irak, itu jauh di atas Indonesia. Dan ini berarti, saudara-saudara, kalau Indonesia misalnya lolos nih ya, lolos ke fase grup dan bertemu Irak maupun Vietnam di 2 pertandingan awal, tanggal 16 November 2023 dan tanggal 21 November 2023. Ini berarti akan menjadi pertandingan pemanasan. Secara tidak langsung akan menjadi uji coba di Piala Asia. Ya, tergantung ini nanti prioritasnya Sintayong yang mana. Apakah Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia? Nah, kalau menurut saya sih ya dua-duanya prioritas. Ibarat kata, saudara-saudara, sambil menyelam minum air, sambil meraba-raba kekuatan Vietnam dan Irak, ada baiknya juga mampu mengalahkan mereka berdua, mampu mendapatkan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua, supaya peluang untuk lolos ke putaran ketiga itu lebih besar lagi, saudara-saudara. Karena bagaimanapun Piala Dunia 2026 itu juga sama bergengsinya dengan Piala Asia 2023. Bahkan jauh lebih bergengsi dari Piala Asia 2023. Dan tiket yang disediakan untuk ke Piala Dunia 2026 itu ada 8 tiket plus 1. Jadi akan ada banyak sekali negara Asia yang lolos ke Piala Dunia. Jadi ini harus dimanfaatkan, saudara-saudara. Pertemuan melawan Irak maupun melawan Vietnam ini tentu saja menarik, saudara-saudara, menarik. Materi pemain Indonesia sekarang ini tidak kalah dengan Vietnam, tidak kalah dengan Irak. Levelnya dengan beberapa pemain keturunan yang baru menyelesaikan naturalisasi, yang kemarin baru ikut tampil di FIFA Matchday melawan Argentina dan Palestina, ini lumayan, saudara-saudara. Apalagi kita masih akan mencari beberapa pemain naturalisasi grade A, seperti misalnya si Mulyadi, Emil Audero, kemudian ada lagi yang si Tijani Resma, itulah si Tijani itu. Kemudian masih ada lagi Urat Mangun. Ada banyak. Jadi optimis. Saya optimis. Apalagi ini menarik nih, saudara-saudara. Salah satu pemain Irak, si Zidan Iqbal ini sekarang main di Utrecht, di FC Utrecht. Dan jangan lupa Ivar Jenner juga main di FC Utrecht. Musim lalu Ivar Jenner ada di Jong Utrecht. Sekarang musim ini Ivar Jenner ada di tim utamanya FC Utrecht, yang artinya dia akan bermain bersama satu ruang ganti dengan Zidan Iqbal. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Malah menariknya dengan Irak, saudara-saudara, Vietnam itu juga lebih menarik lagi, saudara-saudara. Vietnam sekarang sudah tidak ada Park Hang-seo, saudara-saudara. Tidak ada Park Hang-seo. Penggantinya adalah Philippe Troussier.
Philippe Troussier. Dan sejauh ini penampilan Vietnam di era Philippe Troussier ini berbeda jauh dengan era Park Hang-seo. Memang kemarin di FIFA Matchday Vietnam bisa menang, tetapi jauh, kalau saudara-saudara perhatikan cara permainannya jauh sekali. Lebih terorganisasi zamannya Park Hang-seo, lebih solid zamannya Park Hang-seo, dan pilihan taktik strateginya lebih bagus Park Hang-seo daripada era Philippe Troussier. Materi pemainnya juga tidak berbeda jauh, padahal masih ada Doan Van Hau, masih ada Nguyen Quang Hai, masih ada si Dan Van Lama, kipernya itu yang dari Rusia itu masih materi pemainnya masih sama, saudara-saudara. Yang membedakan mungkin saja akan ada faktor pelatih. Dan harap ingat, saudara-saudara, si pelatihnya ini, Philippe Troussier, itu punya memori buruk ketika bertemu Indonesia. Dulu waktu Piala Asia 2004, Philippe Troussier melatih Qatar dan bertemu dengan Indonesia di penyisian di fase grup. Hasilnya adalah Qatar kalah. Indonesia mengalahkan Qatar. Dan kemudian beberapa hari kemudian, beberapa jam malah, Philippe Troussier itu dipecat. Artinya ada faktor psikologis, ada beban psikologis yang dipikul oleh Philippe Troussier ketika berhadapan dengan Indonesia. Dan jangan lupa, waktu SEA Games juga Philippe Troussier kalah kan dengan tim asuhannya Indra Syafri di semifinal. Saudara ingat kan? Jadi secara psikologis Indonesia sudah unggul dari Vietnam. Ya, tinggal kita lihat nanti di lapangan. Dan saya optimistis, saya yakin di lapangan itu juga materi pemain Indonesia yang sekarang ini sedikit lebih bagus dari Vietnam. Kalaupun tidak imbang, saudara-saudara, kita bisalah mengalahkan Vietnam. Kita bisa bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun di Piala Asia 2023 nanti, saudara-saudara. Optimis ya, yakin. Saudara-saudara, sejak Sintayong memegang tim nasional Indonesia ini, saudara-saudara, saya itu tidak pernah cemas, tidak pernah takut melihat, tidak pernah khawatir melihat penampilan tim nasional Indonesia, baik di level senior maupun di level junior. Karena Sintayong ini pelatih yang sangat bagus lah. Kalau menurut saya sangat bagus. Selain Luis Milla, dulu kita pernah punya Luis Milla dan sekarang kita punya Sintayong. Ini dua-dua pelatih bagus. Dan saya rasa Sintayong mungkin sedikit lebih unggul dari Luis Milla. Karena ya kita harus paham, Sintayong punya pengalaman di Piala Dunia 2018. Dia pernah memegang tim nasional Korea Selatan dengan pemain-pemain seperti Son Heung-min, dengan beberapa pemain yang bagus-bagus. Dan itu pengalaman itu yang sangat penting, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat materi pemain yang dimiliki Sintayong sekarang ini, ya ini materi pemain yang menurut saya cukup bisa bersaing di level Asia. Kita punya pemain-pemain muda yang matang di luar negeri. Kita punya pemain-pemain keturunan. Kita punya pemain muda juga yang bermain di kompetisi dalam negeri. Walaupun kompetisi dalam negerinya begitu-begitu aja, tetapi di tempat Sintayong itu beda mereka. Kedisiplinan sangat penting. Pilihan taktik, pilihan strateginya Sintayong itu juga tidak monoton. Dan Sintayong selalu melihat lawan mau bermain apa, dia akan menggunakan kontra strateginya. Lawan mau menggunakan taktik apa, Sintayong itu selalu bisa membaca apa yang harus dilakukan tim nasional Indonesia untuk mengimbangi bahkan mengalahkan lawan. Dan pengalaman sejak 2019 sampai sekarang ini ya dua event ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 itu bisa menjadi menurut saya ajang pembuktian yang sebenarnya. Bagi Sintayong untuk menunjukkan bahwa dia bisa membawa Indonesia setidaknya lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syukur saudara-saudara, mudah-mudahan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.
Piala Dunia di Amerika Utara, di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sebagai Indonesia, bukan sebagai Hindia Belanda. Mudah-mudahan saudara-saudara, mudah-mudahan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang peluang Indonesia. Peluang tim nasional Indonesia senior ya, lolos dari hadangan Brunei Darussalam di putaran pertama itu sangat besar. Sangat besar ya. Brunei itu bukan tim besar seperti Malaysia, Thailand, atau Vietnam lah. Kalau kita bisa lolos, nanti hadangan yang sesungguhnya itu ada di putaran kedua. Di situ sudah menanti Irak, sudah menanti Vietnam, sudah menanti Filipina. 3 tim yang peringkatnya ada di atas Indonesia dan punya potensi untuk merepotkan. Dan khusus Vietnam dan Irak ini juga akan menjadi lawan Indonesia di Piala Asia 2023. Nah, jadi ya memang tampaknya ini dunia ini sempit, saudara-saudara. Dunia ini sempit. Kemana-mana ketemu Vietnam. Kemana-mana ketemu Irak. Di SEA Games kita juga jumpa Vietnam. Di Piala AFF kita jumpa Vietnam. Di Piala Asia U20 kita jumpa Irak. Di Piala Asia Senior kita juga jumpa Irak. Jadi ya, mau gimana lagi? Tetapi saudara-saudara, kita juga harus optimistis. Sebagai orang Indonesia, kita harus optimistis dan yakin bahwa timnya Sintayong akan bisa lolos ke putaran kedua. Bahkan saya percaya Indonesia bisa mengatasi Irak dan Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Nah, itu tadi sudah kita bahas, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.